Pelajaran untuk kita, Stacy divonis oleh dokter menderita penyakit kanker tenggorokan. Sehingga kalau ingin sembuh harus melakukan pengobatan kemoterapi. Sementara di saat yang bersamaan Stacy juga dinyatakan positif mengandung. Sehingga kalau Stacy melakukan kemoterapi akan berakibat buruk untuk pertumbuhan janinnya, bahkan bisa dipastikan janinnya tidak akan berkembang atau mati di dalam kandungan. Maka Stacy memutuskan untuk aku tidak akan melakukan kemoterapi, biarkan saja penyakitku ini terus ada, namun aku ingin anak ini tetap hidup, anak ini tetap sehat berada dalam kandunganku. Ternyata keputusan yang diambil oleh Stacy membuat ia semakin menderita karena kanker itu menyebar. Pemirsa, tidak hanya di tenggorokan tapi mulai ke batang otak sampai membutakan matanya yang sebelah satunya. Membuat pada akhirnya Stacy terus-menerus tetap bertahan untuk tidak melakukan kemoterapi karena ia ingin anakku tetap harus sehat, tidak boleh kenapa-napa, biarkan saja aku yang sakit, biarkan saja aku yang menderita. Dan ternyata keputusan Stacy mengakibatkan memang anak itu tetap harus dilahirkan sebelum waktunya, namun Stacy semakin hari semakin melemah. Ketika anak itu pada akhirnya dilahirkan, Stacy sudah tidak bisa lagi berbicara karena kanker tenggorokan yang dideritanya dan tidak dapat lagi melihat dengan jelas. Sehingga para dokter dan keluarga ketika hendak menunjukkan seorang anak yang dilahirkan oleh Stacy itu, itulah menjadi hari pertama dan terakhirnya Stacy melihat buah hatinya. Anak itu pada akhirnya tetap terus hidup, sementara Stacy Krim pada akhirnya meninggal dunia. Kisah yang sama juga ditunjukkan kepada seorang wanita yang berada di Jepang, pemirsa. Di tahun 2011 pernah terjadi gempa yang sangat dahsyat di Jepang sehingga meluluh lantakan seluruh bangunan yang berada di Jepang ketika itu. Lalu ketika tim penyelamat mencari mayat-mayat atau jenazah-jenazah atau barangkali ada orang yang hidup di antara reruntuhan, mereka melihat ada seorang ibu yang dalam posisi berbaring menyamping memeluk anaknya, melindungi anak yang berada di dalam bawahnya, yang berada dalam pelukannya. Kemudian sang tim penyelamat memeriksa keadaan sang ibu tersebut yang tentu saja sudah meninggal dunia, yang sudah wafat karena tertimpa reruntuhan. Namun ternyata kondisi dari sang anak itu masih tertidur pulas dan baik-baik saja. Ia selamat karena sang ibu melindunginya dengan pelukannya. Lalu yang membuat tim penyelamat pada saat itu menangis berderai-derai karena di pelukan sang ibu terdapat sebuah handphone yang ditulis di dalam handphone tersebut, "Wahai anakku, kalau engkau selamat dari musibah ini, maka ketahuilah aku adalah orang yang sangat mencintaimu." Itulah kisah dari seorang ibu yang mau melakukan apapun agar anak-anaknya bisa tumbuh dengan sehat, bisa tumbuh dengan selamat meski harus bisa menghilangkan nyawanya sendiri.